kita masih diberi kesehatan sehingga apa yang saya laksanakan hari ini khususnya penugasan di satuan pendidikan yang ada di binaan saya. Kemudian di sini pada kegiatan hari ini saya mengambil stunting sebagai masalah tumbuh kembang anak. Sebelum kegiatan ini kita laksanakan adalah kita berdoa. Untuk berdoa ini saya mohon kesediaan dari Bu Asni untuk memimpin. Silakan Bu Asni. Teman-teman semua, untuk kelancaran kegiatan bimbel kita pagi ini, siang hari ini, marilah sama-sama kita berdoa untuk kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bu Asni yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Ini identitas saya, Bu mungkin sudah mengenalnya di sini. Saya sekarang masih di Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Saya lahir di tahun 1968. Insya Allah saya 3 tahun lagi masa tugas, tapi info-infonya ditambah 5 tahun dan tidak usah tambah 5 tahun ya Bu. Jadi 60 sudah pensiun. Di sini kegiatan kita hari ini yaitu dengan judul stunting sebagai masalah tumbuh kembang anak. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3, yaitu yang pertama, peserta mampu memahami stunting sebagai masalah tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua, peserta mampu mengidentifikasi ciri-ciri penyebab dan dampak stunting. Yang ketiga, peserta mampu mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan penanganan stunting sebagai bagian dari pengembangan anak usia dini holistik integratif. Tetapi pada siang hari ini kita hanya membahas satu saja, mengingat waktunya ya Ibu-Ibu. Sebelum kita menginjak pada materi, saya ingin bertanya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apa saja yang Anda pahami dengan stunting? Coba di sini siapa yang bisa menjawab, silakan. Tangannya, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Sugi atas waktunya. Menurut pemahaman saya, stunting itu yaitu keadaan tinggi badan anak di mana dia di bawah rata-rata untuk anak seusianya itu karena kekurangan nutrisi atau asupan gizi. Itu menurut pemahaman saya. Terima kasih Bu Fitri. Berikutnya, mungkin di lingkungan ibu-ibu ada pernah menjumpai kasus stunting, khususnya di keluarga, kemudian di sekolah, kemudian juga di tetangga ibu-ibu. Mungkin di sini ada yang bisa menyampaikan kalau melihat keadaan seperti ini bagaimana? Bu Novi, silakan. Baik, terima kasih Bu Sugi. Ya, untuk menjumpai kasus stunting ini kebetulan kami mempunyai murid yang termasuk kalau dilihat dari postur tubuh termasuk kasus stunting ya Bu. Dan yang kita lakukan adalah kita setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali itu ada kerjasama dengan puskesmas. Jadi kita selalu update perkembangan anak tersebut, bahkan di kader RT juga kader posyandu itu saya lihat orang tua ini juga aktif mengikuti kegiatan posyandu. Jadi beberapa waktu lalu anak tersebut mendapat
Gitu Ibu. Terima kasih. Kemudian setelah ini apa yang Ibu ini dengan kejadian tersebut? Pastinya kepedulian ya Bu, kepedulian kepada anak tersebut, apa yang harus kita lakukan gitu. Ya alhamdulillahnya dari pihak keluarga juga respect dengan kondisi anak tersebut dan tidak merasa malu atau minder dengan kondisi anak. Jadi dari orang tua juga saya lihat aktif mengikuti posyandu dan sharing dengan tumbuh kembang anaknya. Gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi, kita beri aplaus untuk Bu Siti dan Bu Novi. Jadi itu serumit dari yang ditanyakan di sini. Kemudian kita lanjut. Coba perhatikan gambar di sini ya, Ibu. Di sini ada anak laki-laki, perempuan. Tinggi badannya sama tidak Bu? Iya. Beratnya kira-kira sama nggak? Iya. Ada yang kurus ya, wajahnya juga ada yang gimana gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya, nih, di sini ada pengukuran Bu ya, tentunya Ibu sudah mengenal. Jadi setiap anak itu setiap bulan biasanya diukur tinggi badannya dan berat badannya. Apakah berat badannya itu sesuai atau tidak? Jadi ada kartu yang di situ yang namanya kartu menuju sehat ya Ibu ya, itu Ibu perlu ini simpan atau ini data-datanya. Itu biasanya dari pihak puskesmas ya Bu ya, sebagai mitra kerja dari satuan pendidikan yang ada di tempat Ibu masing-masing. Sekarang kita perhatikan video yang pertama. Video yang ini simak dan cermati ya Bu ya. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang. Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita. Memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan.
Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi. Itu tadi video yang pertama ya Bu ya. Sekarang kita perhatikan video yang kedua. Terletak 65 km dari Jakarta Pusat, inilah Desa Babakan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kehidupan di desa ini terlihat wajar saja. Namun, lewat pengukuran berat dan tinggi badan anak-anak, kita dapat lihat persoalan yang sangat mengkhawatirkan. Kegiatan posyandu di sini tak rutin. Akibatnya, kesehatan balita tak terpantau dengan maksimal. Dari 24 anak yang diukur, 18 anak mengalami stunting atau pendek. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, pada usia 4 tahun, seorang anak yang tumbuh normal seharusnya memiliki tinggi badan rata-rata 104 cm. Saiful memiliki tinggi badan 92 cm. Ia masuk dalam kategori pendek. Apin tingginya hanya 85 cm, masuk dalam kategori sangat pendek atau kekurangan gizi kronis berat. Olivia usianya lebih muda, 3 tahun 9 bulan. Ia lebih tinggi daripada Saiful dan Apin. Olivia dikategorikan tumbuh dengan sehat. Orang tua di kampung ini umumnya berpendapat bahwa tinggi badan anak ditentukan oleh faktor keturunan. Padahal, faktor keturunan hanya dapat mempengaruhi pertumbuhan setelah anak berusia 5 tahun. Stunting disebabkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Di periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat, yang mendukung seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan anak dengan sempurna. Bagaimana dengan periode 1000 hari pertama kehidupan Saiful? Saat dalam kandungan, ibunya kekurangan energi protein. Berat badannya hanya naik 4 kg. Idealnya berat badan ibu hamil naik minimal 11 kg. Saiful tak mendapat ASI eksklusif pada 6 bulan pertama. Selain ASI, Saiful diberi pare dan madu yang tak cocok untuk bayi. Saiful sering mengalami diare. Ketiadaan air bersih dan sanitasi menjadi penyebabnya. Hal inilah yang turut memicu terjadinya stunting. Sumur inilah yang diandalkan keluarga Saiful untuk mendapatkan air. 5 meter dari sumur terdapat jamban tempat buang air besar. Jarak ini tak sesuai standar dari Kementerian Kesehatan. Di seluruh Indonesia, sekitar 9 juta balita atau 1 dari 3 anak balita mengalami stunting. Stunting berdampak seumur hidup. Perkembangan otak terganggu dan menyebabkan IQ rendah. Saat dewasa, anak stunting berpotensi mengalami obesitas, sehingga beresiko penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Di dunia kerja, mereka cenderung kalah bersaing dan kurang produktif. Pada akhirnya, ini berdampak besar pada kualitas sumber daya manusia dan perekonomian Indonesia. Dengan intervensi sejak dini, stunting dapat dihindari. Selain perlu dipenuhi semua aspek kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu dan anak, pendidikan anak usia dini juga sangat perlu mendapat perhatian. Masalah stunting tak boleh diabaikan dan menjadi bahaya yang tersembunyi bagi masa depan Indonesia. Kita semua perlu berperan aktif agar Saiful, Apin, Olivia, dan setiap anak
dapat menjadi generasi yang sehat dan cerdas. Terima kasih Ibu telah melihat video yang pertama sama yang kedua tadi. Kira-kira apakah Ibu mempunyai bayangan dari video yang pertama tadi? Ada ya Bu yang bisa mengambil kesimpulan yang video pertama tadi? Kemudian video yang kedua, tuliskan apa yang menurut Ibu tadi yang pada video pertama atau kedua pada stiker ini, kemudian nanti tempelkan di sini. Satu aja. Jadi kalau sudah tempel sini ya, Bu. Satu aja. Sama-sama boleh di sisi kedua. Bisa terlalu panjang, pokoknya ini aja, intinya aja. Sudah, sampai untuk di ini, pasang di sini. Satu aja Bu ya, jadi yang video pertama apa, terus yang lain, oh saya mau ngambil video yang kedua, boleh. Silakan. Salah ya. Terbalik. Jadi patahnya masih ya. Akal. Ya. Sudah Bu? Sudah, terima kasih. Oh masih ada belum satu ya? Nah, sekarang kita lihat di sini Bu ya. Di sini ada yang menjawab perlu gizi dan nutrisi yang seimbang agar tinggi badan anak setara dengan tinggi badan anak yang lainnya. Kemudian ada juga yang menjawab pentingnya penanganan stunting untuk tumbuh kembang anak. Kemudian ada juga yang mengatakan kecil sekali ini nggak bisa ya. Kemudian di sini ada juga yang menjawab anak stunting mudah mengalami kegemukan saat dewasa. Kemudian ada juga yang menjawab di sini stunting mempengaruhi kecerdasan anak tingkat apa nih stunting. Lihat nama tulisannya terlalu kecil. Nah, jadi itu yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu tadi, semuanya luar biasa. Sekarang kita perhatikan ke yang slide selanjutnya ya. Nah ini yaitu pengertian stunting. Apa sih stunting itu? Jadi stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak akibat gizi buruk, kemudian infeksi berulang dan stimulasi
psikososial yang tidak memadai. Jadi anak stunting itu karena dia apa? Akibat gizi buruk. Gizi yang diberikan oleh kedua orang tuanya itu tidak memenuhi gizi yang diharapkan atau asupan gizi bagi anak tersebut, sehingga tumbuh kembang anak tersebut berbeda dengan anak yang normal. Hal ini kenapa terjadi? Hal ini terjadi bisa saja karena di kedua orang tuanya dalam hal ekonominya kurang, sehingga memberi makanan seadanya, apa yang ada sesuai dengan budgetnya atau gaji dari orang tua mereka, sehingga makanan yang ini dan dapatnya kurang dalam asupan gizinya. Kemudian di sini juga cenderung anak menjadi pendek jika tinggi badannya mereka itu menurut perhitungan Z-score tinggi badan menurut umur berada di bawah atau kurang dari 2. Ini menurut WHO ya Bu ya, maka anak itu termasuk di bawah standar median pertumbuhan. Nah, ini ciri-ciri stunting yang terjadi, diantaranya yaitu penambatan pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi untuk pertumbuhan tulang dan gigi dia agak lambat. Kemudian di perkembangan kognitif yaitu cara berpikir dan otaknya, kemudian di motorik baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Paham ya Bu ya, motorik kasar, motorik halus. Kemudian yang berikutnya wajah. Kita tadi di awal sudah melihat pada gambar wajah anak tersebut yang dia beda dengan anak yang umum. Kemudian keterlambatan pertumbuhan gigi, kemudian keterlambatan menstruasi pada anak perempuan. Jadi anak perempuan itu lama ininya menstruasinya. Jadi jangan-jangan kalau misalkan ibu punya anak, ini kenapa masa stunting? Tidak seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang merupakan menghambat untuk menstruasinya, mungkin dari hormonnya. Nah itu jadi jangan cepat kita itu menjudge, oh nah ini stunting, tidak seperti itu ya Bu ya. Terus misalkan anak ini kok gak semangat, lemah, kemudian wajahnya gimana, jangan, ini stunting, tidak boleh seperti itu. Jadi berdasarkan data, kemudian kita bekerjasama dengan kesehatan, itu informasi, kemudian psikolog, itu kita mengetahui semuanya itu diinformasikan. Kemudian data dari kedua orang tua murid, ibu juga itu perlu diperhatikan ya Bu ya, jangan kita langsung menjudge seperti itu. Tentunya kita mempunyai data-data sehingga anak itu tersebut masuk dalam golongan stunting. Nah, sekarang perhatikan di sini mengenai kerangka kerja konseptual pendek atau stunting. Ya, ini yang terjadi di Indonesia ya Bu ya. Jadi di sini ada jangka pendek dan jangka panjang. Dampaknya di jangka pendek di sini kita lihat ada juga jangka panjang. Jangka panjang di sini yaitu jangka pendek usia dewasa, kesehatan, reproduksi, kemampuan terbatas, penyakit yang tidak menular. Reproduksi ini termasuk tadi yang menstruasi ya Bu ya. Kemudian stunting itu terbagi menjadi 2, yaitu kurang asupan gizi dan penyakit, terutama penyakit infeksi. Penyakit infeksi di sini misalkan dia menderita batuk itu berulang-ulang, sudah sembuh kemudian batuk lagi, sudah sembuh lagi batuk lagi, itu seperti itu infeksi. Kemudian penyebab langsung dari stunting karena kurang asupan gizi, kemudian penyakit dari infeksi tadi. Kemudian penyebab tak langsung dari ketahanan pangan keluarga. Jadi keluarganya mungkin ekonominya rendah, jadi membelinya asal saja. Pokoknya anak tersebut asal makan saja, dia kenyang, tidak memperhatikan gizinya apakah itu sudah diperlukan untuk anak tersebut atau tidak. Kemudian penyakit, terutama penyakit infeksi, itu yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan. Di sini maksudnya lingkungan dia tinggal. Jadi lingkungan di sini lingkungan rumahnya, apakah sudah bersih ataukah banyak sampah, apakah di rumahnya itu ada tempat sampahnya, airnya mengalir atau tidak. Nah itu
tidak ada tempat sampahnya jadi satu. Kemudian setiap pagi mungkin ada yang disapu atau setelah anak-anak pulang baru dibersihkan. Nah, itu termasuk pengaruh dari lingkungan sekitar ibu. Kemudian kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di sini mungkin anak tersebut jarang ditimbang sehingga tidak tahu berat badannya, tidak tahu kondisinya. Apakah ada anak-anak di sekitar ibu yang tidak mau orang tuanya menimbangkan di posyandu? Oh, enggak ada, alhamdulillah. Tapi ada juga loh, Bu. Nah, kemudian di lingkungan rumah kita lihat di sini kamarnya bagaimana, dapurnya, kemudian kamar mandi. Ada, Bu, di yang terkecil itu kamar mandinya yaitu dia menggunakan WC timbun. Maksudnya WC timbun gimana? Jadi apabila dia mau buang air besar, dia menggali tanah. Setelah menggali tanah, kemudian ditimbun. Begitu seterusnya. Karena jambannya itu tidak tersedia sendiri. Itu masih ada di daerah pedesaan, kemudian di hutan. Nah, kalau tempat kita nggak ada biar, tapi khususnya di rumah, lingkungan rumah itu WC itu harus sering dibersihkan karena di dalam WC itu banyak sekali kuman penyakit yang ada di situ. Kemudian penyebab dasar di sini yaitu pendidikan, kemiskinan, disparitas sosial budaya, dan kebijaksanaan pemerintah dan politik. Pendidikan di sini bisa saja terjadi karena orang tuanya kurang dalam hal gizi. Kemudian dia asal aja apa yang diberikan oleh anaknya. Contoh yang terjadi pada dulu ya, Bu ya, katanya anak-anak ini harus banyak mengandung gizi. Jadi begitu anaknya punya anak, kemudian anaknya ini tidak bisa makan makanan yang keras sama ibunya, dia apa kan? Di blender dulu di mulutnya. Habis di blender di mulutnya, kemudian diberikan anaknya. Anaknya dapat apa, Bu? Anaknya dapat ampasnya, sari-sarinya dimakan ibunya. Nah itu. Apakah sekarang masih ada yang seperti itu? Ada. Berarti itu apa, Bu? Hah? Berarti itu ini ya perawatan yang jadul ikut neneknya. Perlukah itu, Bu, ditiadakan saat ini? Nah, di sini, Bu ya, ada dampak stunting. Jadi dampak stunting itu terbagi menjadi 4. Ada kesehatan, kemudian perkembangan, pertumbuhan, dan produktivitas. Kesehatan di sini tadi ada yang menyebutkan di awal yaitu obesitas. Apa sih, Bu, obesitas itu? Kegemukan. Kalau kekurusan? Yang berikutnya penyakit degeneratif. Kemudian angka kesakitan tinggi. Jadi anak yang terkena stunting itu dia terkena penyakitnya itu lebih sering ya, sakitnya itu sering. Jadi dilihat dia kalau anak-anak di sekolah ibu sering sakit, jangan dicas juga langsung stunting. Mungkin dia ada apa, kenapa dia sakit. Nah, jadi sama seperti awal tadi, dilihat lingkungannya, bagaimana orang tuanya, bagaimana supervisinya, dilihat ya. Kemudian untuk pertumbuhan di sini perlambatan pertumbuhan. Jadi kondisi badannya tidak sesuai dengan yang umum, pendek ya, Bu ya. Tapi belum tentu juga orang yang pendek itu karena stunting. Mungkin dari keturunannya bisa juga ya, Bu ya. Kembali lagi ke gizi yang dikonsumsinya. Nah, kemudian yang keempat, menstruasi terlambat. Berikutnya perkembangan. Perkembangan di sini gangguan motorik, kognitif. Di sini motorik ada motorik kasar, motorik halus. Jadi dia agak lambat dibandingkan anak-anak yang usianya umum ya. Yang keempat, produktivitas. Nah, produktivitas di sini dia lebih rendah. Kemudian angka absensi tinggi. Maksudnya di sini kalau misalkan dia di sekolah ibu seharian itu banyak yang tidak masuk, kemudian absensi di sini mungkin nanti akhirnya ke depannya untuk pekerjaannya dia akan menambah pekerjaannya dia. Kita lanjut sebelum kita diskusi, kita sebentar ini bertepuk-tepuk. Ibu pernah mendengar lagu ini?
Gerakannya kalau ibu bilang tepuk 1 kali, ibu gini ya, hu. Kalau ibu tepuk 2 kali, yes. Kalau ibu tepuk 3 kali, full. Bagaimana kayak full? Aku pada begini juga. Kalau ibu tepuk 1, 2, 3, gerakan hu, yes, full. Ya, coba kita dulu. Tepuk 1 kali, hu. Berdiri boleh, berdiri. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, yes. Tepuk 1, 2, 3 kali lah. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, yes. Tepuk ketiga kali, tepuk 1, 2, 3, yes. Pada saat yang tepuk 1, 2, bunyinya boleh sama teman sebelahnya. Oh ini kan, boleh ya. Kita coba ya Bu ya. Kalau nggak ada bilang aja. Tepuk 1, kurang nyari. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, gayanya dari aku. Tepuk 1, 2, 3, yes. Fullnya belum full. Saya sendirian. Ulang sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, yes. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Lanjut yang berikutnya. Nah, di sini Bu ada permasalahan yang Ibu diskusikan, nanti boleh bertiga teman sebelahnya. Kita baca dulu Bu ya. Sini, Dini, anak perempuan berusia 2 tahun, memiliki tinggi badan 77 cm. Kemudian lebih pendek dari standar seusianya. Sejak lahir, Dini tidak mendapatkan ASI eksklusif dan makanan pendamping. Kemudian minim protein. Dini belum bisa menyebut anggota keluarganya dan belum dapat berbicara lancar. Dari cerita ini, apa yang Ibu dapat ambil di sini? Saya jelaskan dulu ya Bu ya mengenai pendek. Pendek itu tinggi badannya. Kemudian sejak lahir dia tidak mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif di sini yaitu dari orang tuanya. Dia tidak diberi ASI sama orang tuanya karena orang tuanya tidak mampu. Dia hanya diberikan ini Bu, susu yang biasa itu, kadang-kadang diberi susu kental manis. Kemudian makanan pendampingnya ada. Kemudian minim protein. Kemudian dia tidak bisa menyebutkan nama keluarganya. Kira-kira dari sini. Kemudian dia tidak dapat berbicara. Dari cerita ini, nah, boleh diskusi dengan teman sebelahnya. Yang terjadi, apa indikasi Dini mengalami stunting? Kemudian kedua, aspek perkembangan apa yang terlihat terganggu? Kemudian ketiga, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk membantu Dini? Diskusikan dengan teman di sebelahnya. Ya. Nanti kalau sudah kita akan cukup ya, langsung ini aja diskusi sama-sama. Nanti yang tangan. Enggak ada temannya. Enggak ada Bu. Lah mana Bu? Saya sudah. Ya.
Sudah Bu? Mungkin dari diskusi dengan teman sebelahnya, siapa yang kira-kira mau menyampaikan di sini yang barisan ketiga itu ya? Silakan. Saya menyampaikan indikasi yang dialami ini yang dia alami tentang stunting. Nah di sini dari pembahasan tadi indikasinya tinggi badan ini itu pendek, hanya 77 cm. Selanjutnya berat badannya juga yang rendah. Terus ini juga mengalami asupan gizi yang ini tentu saja yang indikasi yang dialami oleh ini sehingga dia terindikasi anak stunting. Terima kasih Bu. Selamat siang, terima kasih Bu Suci. Terima kasih pada teman-teman. Untuk pertanyaan yang kedua adalah aspek perkembangan apa yang terlihat terganggu pada ini? Menurut saya dari penjelasan tadi, aspek yang terganggu pada Dini itu adalah gangguan bahasa, aspek bahasa. Dia mengalami gangguan dalam berbicara untuk menyebutkan anggota keluarganya. Menurut saya itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, dengan diskusi dengan teman-teman tadi yang pertama Bu Asmi, kedua Bu Susi dan saya, yaitu apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk membantu Dini. Kalau menurut kami di sini tentunya asupan gizi yang diperhatikan, lingkungan hidup atau lingkungan dia tinggal, apakah bersih lingkungannya atau tidak, seperti itu. Dan himbauan untuk selalu rajin ke posyandu untuk menimbang supaya mengetahui perkembangan Dini. Mungkin seperti itu dari kami. Teman-teman ada yang bisa memberi masukan lagi, kami persilakan. Terima kasih Bu Suci. Terima kasih kelompok yang pertama. Silakan selanjutnya dirangkum lagi. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Merpati Pos. Untuk aspek perkembangan yang terganggu, itu perkembangan motorik dan kognitifnya terganggu, serta juga ada keterlambatan pertumbuhan. Langkah awal yang dilakukan itu mungkin berkomunikasi atau konsultasi dengan pihak gizi atau puskesmas atau langsung ke dokter gizi. Terima kasih. Terima kasih. Atau ada kelompok lain yang menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kami dari kelompok yang terakhir. Apa indikasi Dini mengalami stunting? Tadi sudah dapat diketahui bahwa tinggi badan Dini itu tidak sesuai dengan usianya, karena rata-rata anak usia 2 tahun itu tinggi minimal adalah 82 cm. Kemudian aspek perkembangan yang terganggu adalah aspek perkembangan bahasa, karena tadi disebutkan bahwa Dini tidak dapat menyebutkan setidaknya nama anggota keluarganya atau nama papa, kakak, seperti itu ya Bu ya. Dan yang ketiga, apa langkah awal yang bisa dilakukan untuk membantu Dini? Menurut saya, yang pertama adalah membawa Dini ke layanan kesehatan seperti puskesmas untuk segera dilakukan screening. Jadi supaya melalui screening tahu pertumbuhannya apakah terhambat, perkembangan apa pula yang terhambat. Kemudian langkah selanjutnya adalah berkomunikasi dengan orang tua untuk dilakukannya perbaikan gizi. Terima kasih Bu. Terima kasih atas jawabannya, semuanya bagus dan luar biasa.
mengatakan bahwasanya dengan usia yang 2 tahun tingginya 77 cm, seharusnya lebih dari itu ya Bu ya. Kemudian di sini dia tidak mendapatkan asupan gizi sehingga itu tumbuhnya kurang. Di sini dapat dilihat dengan sudah seusia seperti itu, dia tidak bisa menyebutkan anggota keluarga. Berarti di sini di aspek bahasa dia kurang ya Bu ya. Kemudian dia tidak bisa berbicara lancar, ini juga termasuk dari aspek bahasa. Terima kasih untuk semuanya. Kita lanjut di ini. Kesimpulan kita pada akhir kegiatan ini di sini, stunting adalah masalah tumbuh kembang yang serius yang dapat dicegah dengan intervensi gizi. Jadi dari gizi, kemudian kesehatan dan stimulasi. Tentunya semua pihak yang harus terlibat di sini adalah keluarga, PAUD, pendidikan anak usia dini, kemudian tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di sini apa Bu? Misalnya puskesmas, posyandu. Nah itu semuanya dapat membantu. Dari kegiatan kita pada hari ini, kita merefleksi ya, kira-kira pada hari ini apa pemahaman yang Ibu dapatkan pada kegiatan hari ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Kayaknya dari sini tadi belum ya? Iya. Silakan Bu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Refleksinya alhamdulillah pada kesempatan pada pagi menjelang siang dan siang ini ya Ibu ya, alhamdulillah Bunda sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami, terutama tentang stunting, tumbuh kembang yang sesuai dengan tinggi badan dan berat badan anak. Alhamdulillah dari yang kita tidak tahu, belum tahu semuanya dan menjadi tahu sekarang, alhamdulillah nanti bisa diterapkan di sekolah kami, sekolah kita semuanya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami semuanya Bunda. Semoga Bunda sehat selalu. Amin. Terima kasih. Nah ini sudah 11 sama 1 ya Bu ya. Tadi Bu ini begitu ya sudah tadi. Pada kegiatan hari ini yang kita dapatkan adalah mungkin selama ini kita belum terlalu paham tentang stunting ya Ibu-Ibu, tapi dengan adanya kegiatan pada hari ini dan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini, kami jadi lebih tahu tentang stunting dan kira-kira apa aja nanti yang dapat kami lakukan jika kami menemukan anak didik kami yang mengalami stunting seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang didapat hari ini Ibu bisa kembangkan lagi di sekolah Ibu masing-masing. Mungkin untuk kegiatan materi pertama ini sampai di sini saja Bu ya. Nanti kita lanjut ke materi kedua, tapi sebelumnya kita istirahat dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.